Hai teman-teman, kita lanjut episode 55 part 3-nya ya. Gonul dan Azad masih mencari Azize kemana-mana, tapi tak juga menemukannya. Azad mengatakan mungkin Azize ke Kars karena ingin sendiri. Gonul meyakini Azize ingin menebus kesalahannya dan akan menyakiti hidupnya. Dia menyesal dan malu atas apa yang dilakukannya. Aku tahu artinya itu Azad. Gonul menangis di pelukan Azad. Waktu itu aku naik ke atas atap hotel dan kamu datang mengatakan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku juga waktu itu sudah menyerah sama seperti apa yang nenek saya lakukan di alun-alun. Lalu kamu datang, kamu menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk menjangkau seseorang dengan itikat baik. Bukan aku yang melakukannya Gonul, tapi kamu sendiri yang mengubahnya, kata Azad. Azad dan Gonul menjadi canggung akan situasi itu. Reyan dan Miran datang dengan membawa barang-barang peninggalan Dilsah. Miran terus mengetuk pintu Dilsah, namun Dilsah tidak mau membukanya. Miran mengeluarkan foto-foto masa kecilnya bersama Dilsah dan menyelipkannya di pintu. Dilsah mengambilnya. Ini anakku Miran, tapi bukan kamu, ucap Dilsah. Miran terus memberikan surat yang ditulis Dilsah. Miran bilang dia telah menghafal setiap barisnya. Dilsah terus menolak kenyataan. Miran berkata, Azize telah berbohong pada kita semua. Mahmud telah selesai menggali tanah. Pergilah Mahmud, kata Azize. Semua yang kamu perintah telah saya lakukan, tapi aku tidak bisa meninggalkan kamu sendiri di sini, kata Mahmud. Akhirnya Mahmud pergi dengan sedih. Kamu akan mati Azize, kata Azize pada dirinya sendiri. Hazar tidak akan pernah memanggilmu ibu. Kamu tidak akan pernah menjadi Aisyah lagi. Kamu pada akhirnya kalah. Mahmud menelpon seseorang untuk menyelamatkan Azize. Dan ternyata yang ditelepon Mahmud adalah Reyan. Reyan pun datang. Kenapa kamu melakukan ini? Kata Reyan. Lihat putramu masih hidup. Saya tidak bisa menjadi Aisyah lagi, kata Azize. Aisyah telah mati. Jika Aisyah telah mati, maka kamu harus hidup sebagai Azize yang dilahirkan kembali. Kalau kamu ingin mati, maka lakukanlah, ucap terakhir Reyan, kemudian Reyan pergi. Keesokan harinya, Mahmud tersenyum ketika Azize keluar dari dalam rumah. Azize telah mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Azize mengatakan kalau dia akan pergi ke rumah Aslam Bey. Miran masih menunggu di depan kamar hingga pagi. Terdengar suara pintu terbuka. Miran dengan sigap melihatnya. Nenek Sukran keluar dari kamar. Miran bertanya tentang ibunya. Sukran mengatakan untuk memberi Dilsah waktu. Kamu harus sabar Miran, kata nenek Sukran. Miran masuk ke kamar dan melihat ibunya sedang tidur dan meletakkan barang peninggalan ibunya di kasur. Miran terus memandangi wajah ibunya. Kamu di sini, bersamaku. Ini bukan mimpi, kata Miran. Kamu menyuruhku pergi, tapi bagaimana aku bisa pergi? Aku tidak bisa melakukannya. Dilsah mengigau memanggil nama Miran dan terbangun. Ibu, tolong jangan takut, kata Miran. Di mana ibuku? Tanya Dilsah. Di mana Hazar? Miran mengatakan, aku di sini Bu, aku putramu. Dilsah melihat ke arah foto. Selama ini aku mempercayai kalau ibu telah mati. Makam ibu juga masih ada di sana. Azize membohongi kita Bu. Apakah kamu melihat saya mati? Apa kamu melihat kuburan saya? Tanya Miran kepada Dilsah. Saya melihat kuburan Miran. Azize pernah membawa saya sekali. Saya terjatuh di kuburan anak saya. Saya ingin mati juga, tapi Azize tidak mengizinkannya. Mereka menguburkan anak saya di sebelah makam Mehmet. Azize memberikan saya kemeja yang terdapat darah anak saya. Kamu memanggil saya ibu, tapi aku bukanlah ibumu, sambil menyentuh pundak Miran. Azize pasti membohongi kamu juga, ucap Dilsah.
Miran tidak bisa memaksakan ingatan Dilsah. Miran memegang tangan Dilsah dan menciumnya sambil menangis. "Bisa tinggalkan aku sendiri," pinta Dilsah kepada Miran. Miran keluar kamar. Hazar menanyakan apa yang terjadi. Miran mengatakan, "Bahkan ibuku tidak mau melihat mataku." Miran marah dan pergi. Reyan mengikuti Miran. Miran menyalahkan Azize atas apa yang terjadi. Reyan mengatakan ada satu cara agar Dilsah meyakini bahwa Miran putranya, yaitu berbicara dengan Azize. "Aku tak mau berbicara pada Azize," ucap Miran. "Dia telah banyak berbohong. Dengan berbicara kepada Azize, mungkin bisa membuat ingatan ibumu kembali." Gonul masih mencari neneknya. Gonul teringat akan Azad. Gonul ingin menelpon Azad, tetapi tidak jadi. Azad pun teringat akan Gonul, tetapi ia mengatakan bahwa itu adalah hal konyol. Telepon Azad berbunyi, dan yang menelpon adalah Gonul. Ia mengatakan bahwa ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Mereka pun bertemu.